Sosiologi itu menarik atau tidak? Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh pengampu mata kuliah adalah pertanyaan yang jawabannya adalah subjektif dari kita sendiri, gitu, dari saya sendiri, gitu. Sosiologi menarik atau tidak? Menurut saya tentu menarik, gitu. Cuman ada beberapa alasan mengapa sosiologi ini menarik, gitu. Karena yang pertama berbeda, gitu. Sosiologi ini berbeda dari mata pelajaran yang lain. Kenapa? Titik tolaknya adalah ketika saya pertama kali mengenal sosiologi, merubah cara pandang saya bagaimana seharusnya kita belajar, gitu. Bahwa metode pembelajaran itu ada banyak, gitu. Karena selama 9 tahun saya belajar di bangku persekolahan formal, gitu, SD, SMP hingga SMA kelas 1, itu semua guru selalu mengatakan bahwa selama di kelas kita harus kondusif, selama di kelas kita harus konsentrasi, kita harus fokus mendengarkan apa yang guru sampaikan. Sedangkan ketika mata pelajaran sosiologi di SMA, guru sosiologi saya mengatakan bahwa kelas sosiologi harus ramai, gitu. Kelas sosiologi harus banyak interaksi sosial, karena itu prakteknya dari sosiologi, gitu, dari konsep interaksi sosial, gitu. Jadi nggak boleh hening. Kalau hening itu cukup punyanya anak-anak ilmu pengetahuan alam, sedangkan punya anak-anak ilmu pengetahuan sosial harus rame, harus diskusi, harus banyak argumen-argumen yang dibangun, gitu, di kelas-kelas sosiologi, gitu, di kelas-kelas ilmu sosial. Dan di situ saya benar-benar merasa bahwa menarik, gitu. Kenapa dari dulu saya nggak kenal ini, begitu. Jadi saya pikir menariknya di situ. Sosiologi mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dari 9 tahun saya belajar di sekolah. Dan ketika saya berkenalan dengan sosiologi, 9 tahun itu rasanya merupakan hal yang terlalu lama untuk saya belajar yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, gitu. Dan sosiologi menawarkan hal yang baru dan saya tertarik dengan itu. Hingga saya semester 5 sekarang menekuni sosiologi karena titik tolaknya di sana, mengapa sosiologi menarik, gitu. Semakin dipelajari juga semakin menarik, bagaimana melihat prostitusi, bagaimana melihat kejahatan, bagaimana melihat kemiskinan, itu bisa dikatakan banyak berbeda dengan sudut pandang yang umum, gitu. Maka dari itu sosiologi menjadi menarik, gitu, menurut saya. Terus pertanyaan yang kedua adalah tentang teori itu menarik atau tidak. Tentu sebuah teori itu pertama kali saya mendengar konsep teori ketika SMP sebenarnya. SMP cuma lebih spesifik SMA, yaitu bukan teori tentang sosiologi tapi teori yang ada dalam biologi, yaitu teori evolusi, gitu, yang banyak ditentang, gitu. Itu saya dengar dan cukup saya sedikit banyak membaca, karena teori itu katanya kontroversial, gitu, katanya melanggar kodrat agama yang ada dalam agama, seperti itu. Nah, cuma lebih spesifik saya kenal banyak teori tentu ketika mempelajari sosiologi, gitu. Di situ ada teori struktural fungsional, struktural konflik, terus teori tindakan sosial, di dalam paradigma tindakan sosial, gitu. Di situ banyak teori. Ya, teori evolusi sosial, juga teori hukum 3 tahap, gitu. Dan di situ saya sadar bahwa katanya di dalam buku teori sosiologi punya Josh Ritzer itu, bahwa yang mencetuskan teori sebuah terminologi teori evolusi yang pertama adalah Herbert Spencer, gitu. Tapi bukan evolusi manusia, tapi evolusi sosial, gitu. Bagaimana perkembangan masyarakat, gitu. Pertumbuhan masyarakat, gitu. Bukan pertumbuhan manusia yang katanya Charles Darwin, gitu. Nah, dari situ saya mulai belajar teori, gitu. Dan teori itu menarik karena sosiologi menarik. Sosiologi menarik, rohnya adalah teori. Belajar sosiologi tanpa teori, tanpa tertarik dengan teorinya, ya sama saja kita berjalan di ruangan yang gelap tanpa arah tujuan, tanpa cahaya, gitu. Akan menabrak ke sana, tidak tahu arahnya kemana. Dan teori menurut saya adalah secara singkat adalah sebuah pernyataan, gitu. Sebuah pernyataan
yang mana saya belajar tentang metode itu teori berisi beberapa proposisi ya. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang sudah diuji kompleksitasnya secara ilmiah gitu. Yang diuji secara kompleks, secara ilmiah tentang tema yang sama, objek kajian yang sama yaitu masyarakat, sehingga diabstraksi dan digeneralisasi menjadi sebuah pernyataan yang bersifat umum gitu, yang bersifat general gitu. Seperti misalnya teori struktural fungsional gitu, yang menyatakan bahwa segala struktur yang ada di masyarakat itu berfungsi, dan sebelum masuk pada pernyataan itu, pernyataan yang disebut teori, seluruh struktur dalam masyarakat itu berfungsi, di bawahnya sebelum itu ditarik menjadi sebuah pernyataan itu tentu ada riset-riset akademis, riset-riset ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya gitu, yang mana argumen sederhananya bahwa penjahat itu berfungsi meskipun meresahkan masyarakat. Berfungsinya untuk siapa? Untuk lembaga kepolisian gitu. Kalau tidak ada penjahat, kepolisian akan tutup gitu. Itu sebenarnya logika sederhana yang mungkin secara sederhana juga kita sepakati gitu. Cuma karena bentuknya teori harus dibuktikan secara ilmiah juga gitu, memasuki pernyataan tersebut gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang teori gitu. Dan teori tentunya menarik, kita bisa selain belajar inti dari teorinya apa, kita belajar latar belakang tokoh, kenapa bisa mencetuskan teori tersebut, kenapa tertarik dengan objek kajian tersebut gitu. Jadi ada wawasan-wawasan baru dan tantangan-tantangan baru yang menjadikan teori itu, mempelajari teori itu menarik. Dan teori tidak pernah selesai gitu, karena yang saya pelajari sejauh ini di dalam ilmu sosial itu, karena masyarakat bersifat dinamis, tidak statis seperti objek-objek kajian ilmu eksak, maka level tertinggi dari sebuah pernyataan itu disebut teori gitu. Sedangkan dalam ilmu alam, level tertinggi sebuah pernyataan adalah disebut hukum, dan hukum itu sudah mutlak, tidak bisa diubah dan 100% kebenarannya gitu. Sedangkan teori itu di dalam ilmu sosial, karena objek kajiannya dinamis yaitu masyarakat, teori tidak pernah berhenti, teori tidak pernah selesai, teori tidak pernah stagnan gitu, tidak pernah berhenti di situ, tidak pernah selesai gitu. Nah, karena sifatnya yang tidak pernah selesai ini, sehingga itu yang menjadikan menarik gitu. Salah satu yang menjadikan menarik mempelajari teori itu tidak pernah selesai gitu. Jadi kelanjutannya seperti apa? Ya, kita akan pelajari terus, kita tidak akan pernah berhenti belajar gitu, belajar tentang teori. Makanya sekarang kita belajar teori postmodern, nggak berhenti di modern saja, tapi kita belajar postmodern gitu. Dan terus ke depan kita akan belajar teori, dan bahkan mungkin tidak akan hanya belajar saja, tapi akan mengembangkan suatu teori, dan mungkin menemukan sebuah teori. Dan itu terkait teori, mempelajari teori itu menarik atau tidak. Sedangkan yang ketiga adalah teori yang membekas dalam diri saya sendiri gitu. Tentu teori yang membekas dalam diri saya sendiri sebenarnya cukup banyak, cuma yang mungkin juga teraplikasikan sampai sekarang adalah teori dramaturgi gitu. Teori dramaturgi dari Erving Goffman gitu. Kenapa demikian? Karena teori dramaturgi itu sudah saya dengar sejak SMA gitu, dan diperkuat lagi pendengaran saya tentang dramaturgi itu pada saat kuliah semester 1 gitu. Padahal teori dramaturgi itu masuk ke dalam teori modern gitu. Cuma semester 1 sudah didengungkan karena populer, dan saya sedikit banyak membaca tentang teori dramaturgi itu, yang mana inti teorinya adalah bahwa individu dalam masyarakat itu memainkan sebuah peran gitu, yang dianalogikan dalam panggung teater gitu kan. Ada panggung depan, dan di panggung teater itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Demikian pula dengan individu dalam masyarakat, dia akan memiliki tampilan depan yang ditampilkan pada masyarakat banyak, dan tampilan belakang yang ditampilkan untuk dirinya sendiri, itu sifat aslinya sendiri itu. Dan teori itu menarik dan cukup membekas karena sudah lama saya mendengarnya dan belajar mendalam di teori modern. Nah, untuk pertanyaan yang keempat adalah tentang teori yang sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu teori
dramaturgi dari Erving Goffman. Mengapa demikian? Karena saya merasa terbantu sekali, merubah sudut pandang saya juga ketika mempelajari teori dramaturgi lebih dalam, sehingga yang awalnya saya melihat apa yang ditampilkan orang di depan ketika dia ramah, ketika dia baik, ketika dia lembut, ya dia kepribadiannya seperti itu gitu. Ternyata tidak demikian gitu, tidak selalu demikian gitu, bahwa individu dalam masyarakat dalam berinteraksi selalu memainkan dua panggung gitu. Jadi yang disampaikan kepada lawan interaksinya ya selalu panggung depan. Kita tidak pernah tahu panggung belakangnya seperti apa. Maka dengan teori itu saya merasa terbantu dengan berhati-hati dalam kehidupan sosial gitu. Tidak mudah menilai seseorang gitu. Seseorang yang mungkin brutal, urak-urakan di depan masyarakat, yang terkesan tidak bermoral, kita tidak tahu panggung belakangnya seperti apa. Bisa saja dia lebih religius dari kita, lebih sopan dari kita, lebih lembut dari kita. Hanya saja panggung depan yang dia mainkan berbeda dari apa yang dinilai baik oleh masyarakat gitu. Jadi kita kita saya pribadi merasa benar-benar mengaplikasikan teori itu dalam cara saya memandang kehidupan sosial saat ini gitu, tentang teori dramaturgi. Ya mungkin itu jawaban-jawaban saya. Tentang sosiologi menarik, ya menarik nggak menarik, karena kita belajar semuanya. Ya mungkin Pak Jeki sama dosen-dosen lain juga menyinggung sampah, ilmu sampah, ya karena kita mempelajari semuanya. Dan gimana ya, tapi kita mempelajarinya juga untuk melihat segala hal itu apa adanya, jadi nggak gampang terdistorsi, terus ya mengimplementasikan nilai non etis yang mungkin kita memiliki argumen ini, dan ada kemungkinan juga orang lain berpikiran memiliki alur pikir yang berbeda, jadi kita tetap harus menghargai. Terus teori sosiologi klasik modern terutama kritis ya sangat menarik, karena kita bisa melatih diri kita untuk tetap terbuka tentang segala hal gitu. Tapi kadang juga pandangan masyarakat umum ya kebebasan kebebasannya kebebasan, ya kadang mungkin mereka mengartikan itu sebagai konspirasi gitu, ya bangga gak jelas gitu ya. Terus pertanyaan 3, lanjut sama pertanyaan 4 aja, itu teori yang melekat Gramsci itu karena saya udah kenal dari SMA. Ya tentang hegemoni, ada kelompok dominan dan subordinat, itu menarik sekali karena ya dekat juga dengan realitas sekarang gitu. Apa ya contohnya ya, ini iklan bimbingan belajar yang melibatkan influence yang mempengaruhi moral kita yang abstrak ini. Yang lainnya juga teori industri kebudayaan dari Adorno, itu tentang musik, tentang film, yang ya gitu deh. Udah. Hegemoni tentang ini, soalnya sukanya karena kita secara nggak sadar mengikuti arus, tapi kita suka rela mengikuti. Ya gitu aja singkat deh. Udah, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah sosiologi itu menarik untuk dipelajari? Menurut saya pribadi, sosiologi adalah suatu ilmu yang menarik menurut saya. Kenapa sosiologi itu menarik? Karena ilmu sosiologi itu suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan kita sehari-hari, terutama hubungan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, individu dengan individu. Dan hubungan itu selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah interaksi sosial, di mana manusia adalah makhluk sosial dan memerlukan manusia lain untuk bisa hidup. Sehingga menurut saya tuh hal yang menarik untuk dipelajari. Dan sosiologi sendiri
bukanlah ilmu yang menitik beratkan benar atau salah, tetapi sosiologi itu lebih pada ilmu tengah yang melihat suatu kebenaran berdasarkan banyak sisi. Maksudnya melihat suatu fenomena itu bukan hanya dari satu sisi, melainkan dari berbagai sudut pandang. Dan jika banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya apa sih ilmu sosiologi itu, menurut saya tuh mungkin masyarakat kurang mengerti sebenarnya sosiologi itu ada suatu ilmu yang menarik, dimana bukan hanya kita mempelajari tentang teori ataupun akademik aja, tetapi kita juga bagaimana kita menjalankan kehidupan di masyarakat dengan baik. Itu yang pertama. Jadi menurut saya tuh sosiologi itu sangat menarik, dan dari saya sejak SMA dulu memang sudah tertarik dengan yang namanya sosiologi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah teori sosiologi masih membekas di hati saya? Masih. Mungkin tidak banyak teori sosiologi yang saya ingat, tetapi satu yang saya ingat yaitu teori dramaturgi, di mana teori ini dipelopori oleh Erving Goffman. Nah, teori ini mempelajari tentang panggung depan dan panggung belakang dari individu, di mana saat kita berinteraksi di depan banyak orang, kita menunjukkan bahwasanya kita tuh memiliki sikap yang baik. Ternyata tapi di panggung belakang kita memiliki peran yang berbeda. Seperti contoh seorang ibu memiliki peran dua, yaitu sebagai seorang wanita yang bekerja sebagai guru, di mana peran depan dia memberikan arahan bimbingan kepada murid-murid, tetapi di belakang dia juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai seorang ibu. Jadi yang menarik menurut saya tentang teori dramaturgi itu bagaimana manusia itu memiliki dua peran yang bisa dijalankan gitu. Pertanyaan yang ketiga, teori sosiologi menarik atau tidak? Menurut saya teori sosiologi itu sangat menarik, di mana teori sosiologi bisa membahas atau memecahkan berbagai masalah yang ada di kehidupan masyarakat. Salah satu contoh teori yang bisa digunakan dalam keadaan saat ini yaitu pandemi COVID-19, di mana teori yang sangat dibutuhkan adalah yang bisa dipakai adalah teori modal sosial, di mana masyarakat saat ini memerlukan modal sosial sebagai strategi bertahan hidup. Salah satu contohnya seperti keadaan banyaknya sekali gara-gara COVID-19 banyak sekali masyarakat yang menganggur. Hal ini juga menimbulkan suatu masalah bagi masyarakat itu sendiri jika masyarakat tidak memiliki modal sosial untuk bisa bertahan hidup. Dengan adanya modal sosial dan jaringan sosial, masyarakat bisa saling membaur dan saling membantu sehingga bisa memecahkan masalah perekonomian yang dihadapinya. Pertanyaan yang keempat, teori sosiologi apa yang pernah saya implementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari? Yaitu teori solidaritas dari Emil Durkheim, di mana solidaritas menurut Emil Durkheim yaitu perasaan saling percaya antara anggota dalam suatu komunitas, di mana saya sendiri mengikuti suatu organisasi, dan di organisasi itulah saya menuangkan teori solidaritas ini. Jadi saya mengimplementasikan bagaimana saya memiliki rasa percaya pada rekan saya atau teman saya yang satu organisasi. Seperti contoh dalam teori solidaritas juga ada yang namanya pembagian kerja. Dari saling kepercayaan antar anggota, terus ada proker atau program kerja dalam organisasi. Hal itu yang menciptakan pembagian kerja secara merata, di mana kita melakukan pembagian merata antara satu teman dengan teman yang lain itu sesuai dengan passion atau kemampuan yang dimiliki. Dari situ saya mengimplementasikan teori sosiologi solidaritas dari Emil Durkheim. Terima kasih. Itu saja yang saya pahami atau saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, karena memang
saya tidak terlalu modern. Yang pertama yaitu apakah sosiologi itu menarik buat saya? Jawabannya adalah iya, menarik. Karena alasannya saya belajar tentang ilmu ini atau sosiologi ini. Belajar tentang sosiologi ini tuh masih di perkuliahan ini gitu. Jadi masih saat ini saya belajar sosiologi gitu. Jadi karena awal gitu ya, banyak banget hal-hal yang awam gitu yang belum saya tahu sama sekali. Ini ilmu nanti tuh mempelajari tentang apa sih gitu, apa sih yang akan dijadikan penelitian atau ilmu ini tuh tentang apa gitu. Jadi saya masih belum tahu gitu pada awalnya. Tetapi ketika saya melakukan perkuliahan hingga semester 5 saat ini, saya dapat justru sosiologi tuh pelajarannya itu ya, atau ilmunya itu tuh sangat dekat sama saya gitu. Di keseharian saya gitu, masalah-masalah yang ada di sekitar saya, tentang masyarakat dan segala permasalahannya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, dengan teori-teori tertentu, perspektif tertentu gitu. Dan bicara soal sejarah pun, sejarah dari sosiologi sendiri pun juga menurut saya sangat menarik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apakah teori sosiologi itu menarik gitu. Buat saya iya menarik gitu, karena ketika saya belajar teori, banyak sekali teorinya ternyata kaya akan teori. Bahkan ada di klaster, ada 3 klaster teori, dari teori klasik, teori modern, dan teori postmodern gitu. Dari pemikiran tokoh-tokoh founding father hingga tokoh-tokoh hari ini. Banyak sekali jadi tokoh-tokoh yang sangat terkenal, misalkan ada Auguste Comte, terus ada Max Weber, ada Karl Marx, ada Talcott Parsons, ada Erving Goffman, dan banyak sekali orang-orang setelahnya gitu, dengan pemikiran-pemikiran yang semakin beragam dan lebih mendetail gitu. Kemudian apakah ada teori yang masih membekas pada diri saya? Ada, yaitu teorinya dari Talcott Parsons tentang teori struktural fungsionalis. Jadi struktural fungsionalis itu adalah teori yang menggambarkan bahwa masyarakat itu seperti organ tubuh, di mana memiliki fungsinya masing-masing. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka menggantungkan beberapa aspek dalam hidupnya kepada orang lain gitu. Jadi ketika misalkan dalam sebuah masyarakat itu ada kepala desa, ada masyarakat, ada bendahara desa, dan segala macam gitu. Nah, jadi masyarakat itu butuh yang namanya kepala desa untuk memimpin desanya, untuk memberikan kepemimpinannya, the leadership dari kepala desa itu, untuk membantu memudahkan masyarakat dalam hidup gitu kan. Misalnya butuh untuk bikin surat akte atau surat KK atau bikin SIM. Nah, ketika nanti itu kepala desa itu mengalami suatu disfungsi atau kinerjanya itu tidak pada jalurnya, maka yang terjadi adalah masyarakat mengalami kesulitan atau mengalami yang namanya ketidakstabilan dalam menjalankan fungsi lainnya gitu. Jadi ada ketika satu fungsi terganggu, maka fungsi lainnya otomatis akan terganggu. Kira-kira seperti itu gitu. Kemudian apakah ada teori yang saya gunakan pada sehari-hari? Jawabannya adalah ada gitu. Dan cenderung ada beberapa teori yang mungkin saya gunakan gitu, baik saya sadari maupun tidak. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari ini, mungkin sejak dulu sampai sekarang saya itu melakukan yang namanya kalau menurut Erving Goffman ya, saya itu melakukan dramaturgi, atau saya memberikan panggung depan dan panggung belakang. Saya kira semua manusia melakukan itu gitu, secara definisi dari dramaturgi gitu.
karena memang ada sesuatu yang saya bisa tunjukkan kepada orang lain dan ada sesuatu yang memang ingin saya simpan untuk diri saya sendiri gitu. Kemudian ya teorinya talkative person itu, saya sebagai masyarakat tentunya saya juga membutuhkan pihak-pihak lain gitu. Misalkan saya butuh orang lain untuk membuat baju untuk saya butuh orang lain yang menyediakan makanan lezat gitu untuk memenuhi kebutuhan saya, buku, saya butuh dosen kayak gitu untuk belajar, untuk menambah ilmu. Seperti itu kurang lebih. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi sekarang sudah mulai melekat gitu ya, karena memang sosiologi itu sangat dekat dengan saya dan masyarakat. Mungkin jawaban saya ada kurang ada lebihnya, saya minta maaf. Semoga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu merupakan opini dari saya pribadi. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.